Dalam kasih Kristus, puji Tuhan ya, kita boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita syukuri setiap hari yang masih bisa kita lalui ya. Tadi saya dapat kabar kalau Bapak Pendeta Rudi Makal lagi di ICU karena COVID ya. Rudi Makal itu pernah jadi dosen ya di BBC ketika sekolah Alkitab dibuka di Kebon Jati. Istrinya, anaknya, menantunya juga senang. Jadi kalau kita berdoa, kita bawa ya nama Bapak Pendeta Rudi Makal supaya dengan kuasa doa yang begitu banyak dia boleh disembuhkan walaupun sudah di ICU ya. Betapa pentingnya kita mengikuti protokol kesehatan, bukan karena kita paranoid lagi, tapi memang itu yang harus kita lakukan saat ini ya. Kita sedang berperang bukan dengan senjata, tetapi dengan virus yang kecil yang tidak nampak, itu musuh kita sekarang ini. Nah, itulah cara-cara iblis yang dia mau membuat kita porak-poranda ya. Ketika saya lagi merenungkan firman Allah, saya merenungkan situasi ibadah kita. Memang iblis itu luar biasa sekali yang dia buat ya. Dia pakai orang-orang yang pinter. Jadi seringkali dalam khotbah saya selalu bilang, lalang dan gandum, kata Tuhan, jangan dicabut lalang itu, biarkan tumbuh bersama-sama. Biar saudara nancep nih di pikiran saudara ya, bahwa lalang tumbuh, gandum tumbuh, kata Tuhan, jangan. Pemisahannya tuh nanti pada waktu penuaian. Kalau lalang dicabut, gandum akan tercabut, biarkan bertumbuh bersama-sama. Gandum kita anak Tuhan, lalang iblis. Kalau kita nggak mau bertumbuh, kalau kita nggak mau menjadi kuat, itu lalang bertumbuh lebih dari gandum. Iblis akan bekerja lebih lagi dari yang kita bayangkan. Nggak pernah ada orang membayangkan mungkin hari ini akan jadi seperti ini. Kita pakai masker, kita nggak boleh deket-deketan, kita nggak boleh gandengan tangan ya. Kalau orang Jepang emang udah biasa, nggak salam-salaman dia begini. Ya, nunduk tangannya di sini gitu. Biasa orang Jepang gitu ya. Nah, sekarang sebelum saya khotbah, saya ingin kalian nengok dah kiri kanan. Siapa yang di sebelahnya? Jangan sampai karena kita berjarak, kita nggak tahu nih sebelah kita tadi siapa yang duduk di gereja, siapa. Misalnya saya tanya Mul, tadi yang duduk di sebelahmu siapa? Aduh, siapa ya tante? Ini perumpamaan ya Mul ya, saya tahu Mul nggak begitu ya. Siapa yang duduk sebelahmu? Waduh, siapa ya tante? Saya lupa, nggak ngeliat. Jangan sampai terjadi ya. Iblis akan pakai berbagai cara untuk membuat kita berjarak, untuk membuat kita tidak akrab satu dengan yang lain ya. Tapi kita juga mesti punya banyak cara untuk membuat kita akrab. Salah satunya tadi ya, yang bernyanyi berlima ya. Ya, dengan gayanya Freddy itu yang waduh mantul banget gitu ya. Jadi kita membuat kita akrab gitu ya. Itulah ibadah Shekinah gitu ya. Ada lucunya ya, ada seriusnya. Jadi jangan kalah sama si iblis. Kita mesti kreatif, banyak ide-ide. Jadi jangan takut ya. Malam ini saya mau berbicara, aduh maaf catatannya ketinggalan. Ini dia pintar. Kalau nggak pakai catatan banyak lupanya. Asal membawa firman Tuhan tuh yang pergumulannya luar biasa. Bicara setengah jam itu berhari-hari itu belajarnya, berdoanya ya. Terus belum nanti kalau tiba-tiba udah harinya Tuhan bilang, jangan yang itu gitu ya. Keinginan saya ingin terus berbicara tentang nama-nama Allah ya. Itu
Dengan berbicara nama-nama Allah, itu sifat-sifat Allah kita pelajarin. Bahwa Allah menyatakan diri dengan berbagai cara. Allah juga memperkenalkan diri dengan berbagai nama. Dan juga dengan berbagai pengalaman, orang-orang tertentu memberikan sebuah pengagungan dengan sebuah nama. Siapa Jehovah itu, ya? Siapa Allah itu? Siapa Yahweh itu? Siapa Adonai itu? Dan pelajaran itu sangat mengasihkan. Tapi malam ini saya berdoa, belajar, selalu Tuhan tunjukkan begini. Ibrani 13 ayat 14. Siapa yang ingat? Jangan buka dulu. Semua lihat saya. Ada yang ingat nggak? Ibrani 13 ayat 14. Ibrani 13 ayat 4. Ini udah berkali. Dalam tahun ini saya rasa ini yang ketiga saya berbicara tentang ini. Udah dibocorin. Ibrani 13 ayat 4. Yuk sama-sama kita baca, kita berdiri. Dua, tiga. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tapi judulnya bukan tentang perkawinan, ya, tetapi tercakup di dalamnya. Saya beri judul yang agak sensasi sedikit. Sesuai dengan keadaan sekarangnya. Virus kan lagi ngetren kan sekarang. Nah, firman Tuhannya saya beri adalah virus perselingkuhan, ya. Serem dong ya. Enggak usah takut ya. Kita mesti belajar, ya. Kalau firman Allah bilang, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, berarti penuh hormat itu artinya kita harus hati-hati. Penuh hormat, kita harus hati-hati. Terus kita harus jaga perkawinan kita itu dengan kekudusan yang Tuhan nyatakan, yang berikan kepada kita, yang Tuhan ajarkan, dan Tuhan berikan contoh bahwa Dia kudus dan Dia mau kita kudus, ya. Jadi sebab kenapa kita harus belajar tentang firman Allah berulang-ulang, supaya itu terpateri di dalam hati kita. Jadi kita berdoa, Tuhan biarlah firman-Mu terpateri di dalam hati kami. Artinya firman itu terus kita ulang-ulangi, dan firman itu terus kita simpan, menegur kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita ketika rem hidup kita belum lost semuanya, karena kehidupan yang nyaman, karena kehidupan yang bebas, karena kehidupan yang begitu tidak ada peringatan-peringatan, kita lost. Tapi kalau firman itu terpateri di hati kita, kita tidak akan jatuh di dalam jurang. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah jatuh, karena firman Allah berkata, tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. Maka itu pengagungan kepada hamba Tuhan nggak benar gitu ya. Karena hamba Tuhan pun manusia. Tapi kita harus menghormati hamba Tuhan, karena dia orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Tidak ada satu orang pun yang kebal dosa, ya, dan tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap pencobaan. Artinya setiap orang bisa jatuh. Artinya apa? Setiap orang bisa jatuh di dalam percobaan itu. Nah, virus-virus perselingkuhan ini luar biasa sekarang saat ini. Orang tidak menghormati lagi pernikahan itu. Wow. Maka itu saya ingat firman Allah bahwa pentingnya kita menghormati perkawinan kita. Jangan cemari ranjang tempat kita tidur. Firman Allah mungkin tidak kurang enak ya, kurang enak mungkin malam ini. Tapi itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya percaya banget kalau firman itu berkali-kali kita dengar, berarti ada teguran Tuhan untuk kita. Bukan tentang ini aja, tapi apapun firman itu kalau sampai berturut-turut, berarti itu ada teguran dari Tuhan, ada peringatan yang keras dari Tuhan.
untuk kita. Nah, kalau kita belajar dari awal ya, kita belajar, kalau saya kasih judul virus-virus perselingkuhan, karena iblis kerjanya juga pintar. Dia punya pola sebetulnya sama sepanjang abad, dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini polanya itu sama. Cuma dia punya variasi yang berbeda mengikuti zaman. Maka iblis nggak pernah ketinggalan zaman. Kita boleh aja kuno, gaptek, tapi iblis enggak. Dia terus mengikuti zaman. Sekarang zamannya apa? Ketika zamannya internet mulai hebat, Facebook, segala macam Instagram, semua mulai hebat, iblis pun bekerja. Keluarlah VCD porno yang bisa bebas. Untung cepat tanggap negara kita, langsung di blok. Walaupun nggak sepenuhnya aman gitu ya. Nah, sekarang virus. Dia juga bekerja dengan caranya virus. Dia nggak kirim bom waktu semua orang sekaligus mati. Enggak. Dia pakai virus yang kecil. Satu menularkan yang lain. Perselingkuhan juga begitu. Kenapa dinamakan perselingkuhan? Perselingkuhan ini kalau untuk ibu-ibu ada lagi nih ayatnya di Yehezkiel, tapi karena kita ada ibu bapak saya nggak bacain karena nanti bapak-bapak melambung, ibu-ibu doang yang tertuduh gitu ya. Nah, jadi perselingkuhan itu adalah strategi iblis dalam menghancurkan pernikahan. Nah, kalau Tuhan punya targetnya Tuhan adalah dia memberkati lembaga pernikahan supaya menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Targetnya iblis apa? Dia memberikan keuntungan, dia memberikan kenikmatan, tetapi ujung-ujungnya hancur. Pernikahan diikat dengan komitmen, itu target Tuhan. Makanya di dalam setiap pernikahan ada janji altar. Pendeta akan tanya, apakah kau mau menjadi istrinya setia? Dalam susah, senang, sakit, sehat? Iya, benar kalau di sini ya. Kalau tempat yang lain, ya saya bersedia gitu ya, menjadi istrinya dia dengan segala konsekuensinya. Itu janji altar. Dalam sebuah pernikahan bukan hanya soal cinta. Makan tuh cinta, kalau cinta melulu begitu habis kawin topeng terbuka, alah sedih nangis bombay tiap hari. Udah pernah ngalamin, baru berani bilang, jadi bukan kata orang. Tetapi kenapa kita bisa bertahan? Saya sampai 40 tahun bertahan karena ada kasih Kristus. Karena saya pegang firman Allah, hormati pernikahan itu. Jangan cemari pernikahan itu. Nanti kita lihat ya, saya senang sekali dengan firman yang Tuhan taruh pada malam ini, itu juga mengajar saya luar biasa. Ya, bahwa keluarga itu penting di mata Allah. Lambang pernikahan anak domba dengan gerejanya, lambang pernikahan Kristus dengan gerejanya. Maka pernikahan itu harus kudus, bukan sakral aja. Kita bilang, waduh, aku mau diberkati di gereja Katolik sakral. Ada teman saya yang begitu, dia bukan dari gereja Katolik, tapi dia ingin sekali diberkati di gereja Katolik. Dan dia usahakan semuanya, sampai dia kan Katolik kan emang gampang kalau ikutin baptisan atau apa, ngikutin dia punya kategorisasi pernikahan, itu bisa dibaptis. Yang penting romonya setuju. Sakral. Jadi pernikahan itu bukan sakral, tapi komitmen yang Tuhan pegang bukan sakralnya, tapi komitmen. Komitmen itu adalah perjanjian. Maka di awal Januari saya bilang semua tulis komitmen di Alkitabnya. Saya mau kaya tahun depan, saya mau melayani Tuhan tahun depan, saya mau melayani Tuhan bukan tahun depan, sepanjang tahun ini. Saya mau lebih setia lagi kepada Tuhan sepanjang tahun ini. Jangan dibuka. Buka-bukanya nanti tahun 2021. Pada begitu dibuka, tahun yang
yang lalu aku berjanji sama Tuhan mau setia, ternyata tahun ini aku gak setia loh. Banyak benar bolongnya, gak ke gereja. Coba perhatikan bangku siapa tuh yang gak datang. Makanya saya bilang jangan pindah-pindah, jadi saya tahu siapa yang gak datang. Terus saya doain besok. Ya, aduh ilah. Jadi mari kita jaga dan kita mau bahwa komitmen itu kita pegang. Dan itu yang Tuhan cari, komitmen dan perjanjian. Perjanjian itu mengikat. Kalau perselingkuhan tidak ada perjanjian, maka iblis bermain di situ. Perselingkuhan adalah kita yang udah menikah bermain dengan orang lain. Itu baru namanya perselingkuhan. Bahaya banget ya. Ketika Allah memberkati keluarga yang pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berikan mandat, Tuhan berikan tanggung jawab, Tuhan berikan wewenang, kasih nama semua binatang, berkuasa atas bumi ini. Wah, kekuasaan otoritas yang Tuhan berikan itu luar biasa kepada manusia, kepada lembaga pernikahan yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, mandat atau wewenang yang Tuhan berikan kepada manusia itu membuat iblis terancam. Wah, dia pikir otoritas yang diberikan kepada manusia itu luar biasa. Dan bagi iblis itu sangat membahayakan dia. Maka dari situ dia punya tujuan merusak keluarga Kristen. Karena dari keluarga Kristen itu akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang akan memenuhi bumi untuk menyembah Tuhan. Iblis tahu ini target Tuhan, maka dia harus hancurkan itu target. Kenapa kita harus belajar tentang ciri-ciri iblis? Kenapa? Supaya kita jangan terjebak, supaya kita jangan jatuh, supaya kita jangan main-main dengan waktu. Kenapa saya bilang dengan main-main dengan waktu? Ada orang tahun depan baru ibadah. Ada orang bilang nanti kalau aku udah gak ada dosa baru aku ke gereja. Sekarang ini hidup penuh dosa banget. Itu salah kaprah loh. Kita di gereja bukan berarti kita orang yang kudus, suci banget, enggak. Kita justru lagi berobat nih bersama-sama nih. Ini hospitalnya Allah yang besar ini. Kita sedang berobat sakit rohani supaya rohani kita disehatkan. Roma pasal 12 ayat 2. Supaya ada perubahan, pembaharuan budimu. Itu kita ada di gereja. Supaya makin hari kita makin kudus. Maka keluarga dijadikan musuh utama iblis. Ini target iblis. Maka tahun ini tema Sekinah adalah Yohanes 10 ayat 10a. Iblis datang mau curi dulu. Belum binasakan, curi dulu. Habis curi, mulai hilang damai sejahtera, dibunuh. Bunuh apanya? Imannya. Supaya mulai gak percaya Tuhan, supaya mulai gak rajin ke gereja. Karena lama-lama mati imannya. Setelah mati imannya, putus asa. Ada yang bunuh diri, ada yang gila, ya. Karena gak kuat menghadapi beban yang begitu berat di dalam hidupnya. Nah, berhasil gak tujuan iblis? Berhasil. Karena kita akhirnya gak beriman, tiba-tiba mati kena COVID. Kita mati di dalam keadaan yang kosong, bukan keadaan yang kudus. Di mana itu saat nanti perhentiannya? Di neraka yang kekal. Maka jangan sampai seperti itu. Lagu kalau bunyi sangkakala ku ada, itu tujuan kita. Kalau bunyi sangkakala kita ada di sana, ku mau di sana, kan ada lagunya ya. Kita mesti ada di sana. Itu tujuan kita ke gereja, bukan supaya dilihat orang. Aduh, kalau nggak ke gereja pasti ditanya sama Tante Nila. Emang saya orangnya juga cerewet, demen nanya gitu ya. Ya, emang itu karunia kali ya, karunia dari Tuhan. Saya orangnya demen nanya. Aduh, itu karunia dari Tuhan. Ya, saya nikmatin. Makanya saya tanya saudara-saudara jangan marah ya. Ini karunia Tuhan. Kalau saudara marah sama saya ditanya-tanya, berarti saudara marah sama Tuhan. Amin. Ya, bukan yang ngancem. Ya, maka iblis hanya bisa menguasai manusia
jika ia berhasil menguasai roh manusia. Kamu tahu nggak? Saudaranya Panawi di Medan ada yang jadi dukun. Bukan dukun sih. Kalau sekarang kan punya kata-kata yang bagus gitu ya. Orang pinter gitu ya. Nerawang. Dia cerita masalah begini. Saya bilang, kok kamu bisa sih begitu? Iya, saya tuh seperti Roh Kudus, kata dia. Dia percaya Roh Kudus tuh. Dia itu saya seperti Roh Kudus. Jadi berarti Roh Kudus itu ada ya. Dia tahu Roh Kudus itu ada. Seperti Roh Kudus, ada yang ngebisikin saya gini. Jadi kalau orang datang kuamnya, dia sudah ngomong sama roh orang itu yang mau kuamnya sama dia. Jadi roh dia katanya tuh udah diajak ngomong sama rohnya dia nih, yang pintar kuamnya itu. Jadi udah ditanya masa lalunya. Makanya ketika orang datang ke peramal, wah masa lalunya begini-begini, dia bisa tahu betul. Waduh, dulu gua ada selingkuhannya di mana-mana dia tahu. Dulu istri gua berapa ada, dulu gua orang miskin. Dia bisa tahu semua karena roh. Nah, iblis bermain di roh karena dia nggak punya tubuh. Dia bermain di roh karena dia tahu roh manusia itu bisa berkomunikasi dengan roh Allah. Keseleo. Lidah tak bertulang ya. Jadi iblis tuh tahu roh manusia itu kita kan berhubungan dengan Tuhan melalui roh. Roh Tuhan dengan roh kita menyatu. Kita berbicara dalam roh, kita menyembah dalam roh, dan iblis tahu. Maka dia gak serang tubuhmu, dia tembak kakimu kayak polisi tembak penjahat, tembak kakinya terus gak bisa jalan enggak. Rohmu dibikin permainan sama dia. Itu iblis. Pola kerjanya seperti itu, maka jaga rohmu itu. Saya makin banyak belajar firman Tuhan, saya rasa makin bodoh, bukan makin pintar, saya rasa makin bodoh. Begitu banyak rahasia firman Allah yang terbuka, yang saya rasakan, aduh Tuhan luar biasa firman-Mu itu. Sekarang kalau mau tidur nih, yang saya selalu penuhi aku dengan firman-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu. Kan ketika kita mau tidur di alam bawah sadar kita kan, apalagi kalau udah mulai ngantuk, ucapkan aja hal-hal yang baik. Roh Kudus memenuhi kita. Makanya saya tuh nggak pernah ngeliat setan tuh, ngeliat nenek-nenek katanya lagi duduk di mana. Siapa di sini yang suka ngeliat? Kuntilanak, belakangnya bolong gitu. Ya. Siapa tuh yang pernah ngeliat? Kalau roh Tuhan ada di hati ini, kalau hidupmu dipenuhi oleh kuasa Tuhan, enggak dikasih Tuhan lihat yang gitu-gitu. Enggak perlu dilihat dia jelek. Enggak perlu dilihat. Tapi kita perlu hati-hati sebab dia penuh dengan tipu muslihat. Saya juga hati-hati. Saya kalau khotbah tentang iblis, saya pulang berdoa. Sebab nanti begitu saya pulang besok atau lusa, pasti ada serangan iblis buat saya. Ada masalah yang segera saya sadar bahwa ini serangan iblis, karena saya kemarin berkhotbah tentang dia. Supaya manusia hati-hati, di iblis itu licik. Nanti malam besok saya pun pasti berdoa, Tuhan lindungi saya. Saya tahu iblis tidak senang ketika saya menjelek-jelekan dia. Ya, jadi kita belajar firman Allah. Iblis cuma punya satu senjata pamungkas, yaitu penipuan. Dia nipu. Maka virus-virus perselingkuhan itu juga terjadinya dengan penipuan iblis. Apa kira-kira? Virus-virus perselingkuhan itu adalah ada 5 poin yang saya tulis. Tapi dari satu itu aja bisa dikembangkan, karena udah jam 8 kurang 5, kita persingkat. Virus-virus perselingkuhan adalah ketidakpuasan. Hari ya, bicara tentang ketidakpuasan itu bukan hanya bicara tentang seksual. Gua nggak puas nih sama suami gua, loyo misalnya gitu ya. Nggak ada anak kecil kan ya? Ada anak kecil nggak di sini? Ada yang kecil. Oh, di filter ntar ya. Jadi ketidakpuasan itu sangat berbahaya sekali, dan dia akan mencari kepuasan di luar. Akhirnya iblis bermain. Iblis tahu nih orang lemah, nih orang pikirannya udah mulai jorok. Iblis bermain di dalam pikiran kita. Semua nih adanya di sini. Semua adanya di dalam pikiran, dan iblis bermain di situ. Laki gue kurang romantis. Lakinya dia romantis banget, jalan digandeng-gandeng, duduk berduaan terus, nggak pernah misah.
nggak jajan lah. Sekarang ada gandengan kan? Sekarang ada gandengan. Saya pernah bangga banget ya ketika saya ikut satu tur itu laki bini akur banget, berdua-duaan mesra banget. Pulang dari tur istrinya telepon saya begini, saya nggak kenal dia sebetulnya. Tapi kan saya orangnya demen bergaul dan bisa langsung jadi akrab sama orang. Apalagi di tur itu kan 8 hari paling minimal ya, bisa 10 hari. Dan itu bersama-sama jadi akrab banget. Punela tahu nggak? Dia itu berselingkuh. Ada pasangan, aduh bu. Tapi kamu tuh di antara grup paling mesra loh katanya. Bukan kentut ya, masalah paham. Jadi dia bilang itu maksudnya begini, Prak. Coba bayangkan ya. Kekecewaannya luar biasa, dia nangis. Sampai saya diundang ke rumah dia. Kaya orang kaya. Nah itulah, ketidakpuasan seperti itu akan bikin orang jadi selingkuh. Karena suaminya menuntut banyak hal dari dia yang dia rasa nggak bisa masuk akal gitu loh. Bahaya ya. Atau kita tidak puas, hidup susah amat, susah terus. Tuh lihat tetangga udah kaya, lu masih segitu-gitu aja. Aduh bahaya sekali kita anak Tuhan, jangan seperti itu ya. Karena ada orang yang dikasih berkatnya memang lebih, ada yang dikasih orang pas-pasan, tapi semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kan nggak ada yang mati kelaparan kan karena nggak makan. Pasti ada pertolongan Tuhan dan tepat pada waktunya. Kita jangan sampai pernah merasa tidak puas. Akhirnya ada orang datang yang memberikan kenyamanan, bisa berikan uang. Orang yang beri uang kepingin mengambil keuntungan. Nah kan ini targetnya iblis, ngambil keuntungan terus menikmati kenikmatan gitu. Si istri atau si yang selingkuh merasa kesempatan lah, gue selama ini bokek nggak punya duit, ada orang yang mau kasih, nggak apa-apa lah buka-buka dikit. Nah bahaya, sini nggak ada. Amin. Bagus ya, aminnya keras sebelah sini. Amin. Lah kalau yang nggak bilang amin tuh, waduh saya mau doain ntar malam ya, bahaya sekali ya. Yang kedua, komunikasi yang salah juga bisa menyebabkan perselingkuhan. Curhatnya dengan cowok si istri, si suami curhatnya dengan sekretarisnya, apalagi sekretarisnya sepanjang hari 8 jam di tempat kerja sama dia, pulang ke rumah 3 jam sama istri udah ketiduran ngantuk, besok pagi udah keluar lagi. Lebih banyak curhat sama yang di kantor. Ngeri ya, hati-hati. Hawa juga salah berkomunikasi. Dia berkomunikasinya dengan iblis. Iblis si ular itu bilang, kalau kamu makan buah itu nggak mati, malah kamu jadi seperti Allah. Jadi kalau kita punya masalah keluarga, kita curhat dengan orang yang salah, wah gawat sekali ya. Pilih-pilihlah teman curhat siapa. Kita cari orang yang rohanian ya. 3, kekacauan perang. Wah, kekacauan perang. Pernah ngeliat suami pakai cukin gendong anak? Pernah ngeliat nggak? Tante Bila sih pernah ngeliat. Istri kerja di kantor keren luar biasa. Suami pakai cukin gendong anak di rumah. Saya tuh udah pengen bilang, Pak, Bapak tuh salah perannya, Pak. Tapi nggak berani bilang ya, karena dia nyaman sih kayaknya dengan cukinnya gitu ya. Jadi saya juga nggak berani gitu. Berasa kalau bilang, aduh, makanya kalau orang nggak ada kerjaan, saya sibuk nyari kerjaan buat orang itu supaya apa? Ada kerja lebih bagus daripada di rumah. Kecuali Pak Nawi udah tua ya. Jangan nanti kamu balikin lagi, itu Pak Nawi nggak kerja, disuruh kerja. Dia udah tua ya, udah rada-rada nggak kuat lagi kerja gitu. Bukan rada-rada gitu, bukan ya. Jangan salah persepsi ya. Jadi udah lemah lah fisiknya gitu ya. Terus jangan jadi pasangan parasit. Pasangan parasit itu apa sih? Suka menuntut, suka menyalahkan. Itu sih salah gini. Aduh, dalam perhubungan suami istri ya,
Kadang-kadang kita tuh udah akur dalam segala hal, tapi ketika kita membuat keputusan yang salah, saling menyalahkan luar biasa. Saya juga mengalami begitu. Itu kalau nggak nahan diri, rasanya mau nyalahin terus. Tapi Roh Kudus selalu bilang, jangan, tutup mulutmu. Seringkali begitu tuh. Oh iya Tuhan, saya kenal. Apalagi itu masa lalu, jangan diungkit-ungkit ya. Itu bisa jadi parasit. Ketika kita sering dipojokkan di rumah tangga, kita suami atau istri nanti dia akan mencari kenyamanan di luar. Karena di rumah diituin terus, disudutkan terus. Yang kelima, prasangka buruk. Curiga melulu. Kemana lu tadi lu? Sama siapa lu tadi lu? Ya, terus menuduh bahaya sekali. Karena hilang kepercayaan. Jadi suami istri jangan hilang kepercayaan. Dulu waktu saya masih muda, saya juga orangnya cemburuan bukan main. Kemana tadi? Enggak sih, enggak galak sampai kayak begitu, enggak. Ya, tapi kita ada nih, jangan kemana nih? Jangan begini nih. Apalagi kan kalau sampai tarik nafas saya ya. Apalagi kalau masih muda, kita tuh masih sehat, masih fresh ya, kayak bunga itu lagi mekar, indah. Banyak sekali godaannya dan itu sangat berbahaya sekali. Saya mau kasih tahu dengan singkat bahwa dosa bukan barang baru, ingat ya. Iblis mau hancurkan pernikahan, iblis mau hancurkan komitmen kita. Banyak kan orang yang udah gak menghargai komitmen. Hati-hati. Ingat, ketika engkau punya pergolakan dalam rumah tangga, ingat iblis sedang bekerja. Dia mau hancurkan rumah tanggamu supaya komitmenmu kepada Tuhan gagal total. Padahal target Tuhan adalah pernikahan yang kudus, diberkati dan melahirkan keturunan-keturunan ilahi ya. Lalu perselingkuhan normal nggak kira-kira? Jawab nih, saya senang Anda jawab. Perselingkuhan normal nggak? Normal nggak? Nggak. Perselingkuhan normal nggak bagian sini? Nggak normal. Iya nggak normal lah. Otaknya normal nggak otaknya? Otaknya normal nggak perselingkuhan? Ini udah intinya nih, intinya firman Tuhan nih. Ayo jawab, perselingkuhan otaknya normal nggak? Kan nggak normal kalau kita bilang perselingkuhan normal nggak? Enggak. Otaknya normal nggak? Normal? Normal? Enggak. Septian bilang otaknya nggak normal. Pas ngeliat dia lagi geleng-geleng. Yang sini otaknya normal nggak? Yang di atas perselingkuhan normal nggak? Nggak normal. Tante bilang ya normal. Kenapa tante bilang normal? Orang berselingkuh mau nggak di tempat terang-terangan? Pasti ngumpet-ngumpet, bener nggak? Ntar ketemunya di BSD, di belakang Ion Mall, ada di bawah pohon Kamboja. Nah di situ kita ketemu. Normal nggak itu? Normal kan? Kalau nggak normal mah, nih dia udah jalan petantang-petenteng di depan bininya. Itu udah nggak normal. Tapi kalau dia normal otaknya, dia akan ngumpet-ngumpet. Sebetulnya perselingkuhan itu normal. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia mengkhianati istrinya. Dia tahu dia mengkhianati suaminya. Normal otaknya. Tapi dia sudah dipermainkan oleh iblis otaknya. Maka perselingkuhan bukan kesalahan, tapi perselingkuhan adalah kejahatan. Maka kalau di dalam Alkitab, perselingkuhan itu bukan selingan indah tapi keluarga utuh. Ya kan iblis pintar kan ngikutin zaman dukun. Sekarang apa? Paranormal. Ngambil suami orang. Dulu coba kata-kata kasar pernah ingat nggak? Apa hayo? Perempuan apa itu kalau ngambil suami orang? Datang nih istri tua. Hai, perempuan Sunda. Masih penting kalau dibilang Sunda, Sundel lu. Itu ada di Yehezkiel. Nanti kita belajar.
Di Yehezkiel itu ada. Kalau sekarang kata-katanya bagus amat. Pelakor. Bukan pelatihkor. Tapi apa ya? Perebut laki orang. Kalau perebut bini orang apa tuh? Bino. Tapi yang ngetop pelakor ya. Perebut laki orang. Iblis pintar kan? Dia udah pakai nama-nama yang bagus. Persundalan disamar-samarkan. Jadi orang merasa, ih oke-oke aja. Mengerikan sekali. Maka itu kita harus aware, kita harus hati-hati ya. Ada lagi banyak nama-nama yang dia sudah rubah menjadi bagus. Itu pintar kan iblis? Dia pakai orang-orang tertentu dia pakai orang-orang yang pintar untuk melakukan kejahatan yang tidak disadari oleh manusia. Nah, tadi kan kita bicara kalau perselingkuhan otaknya normal. Tapi perselingkuhan adalah kerasukan setan. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Yang setuju dengan saya, bukan percaya. Perselingkuhan adalah kerasukan setan. Udah 3, banyak tuh. Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Yang ragu-ragu jangan angkat tangan. Mantap ya. Perselingkuhan adalah kerasukan setan. Bukan yang begini. Bukan ya. Bukan. Kerasukan setannya bukan yang seperti itu. Kerasukan setannya adalah gini. Udah kehilangan akal sehat. Isi di rumah setia tapi suami di rumah begitu baik, tapi dia hianati di luar. Maka perselingkuhan adalah kejahatan. Aduh, agak keras ngomongnya, tapi harus didengar supaya kita jaga rumah tangga kita. Ini iblis sedang terus bekerja dan dia tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita manusia, supaya kita nggak beriman, supaya kita nggak hidup kudus, supaya kita nggak takut sama Tuhan, supaya kita mulai meragukan firman Allah. Nah, sekarang mah jarang orang nyebut banci, nggak ada kan? Laki doyan laki gitu, kasar ya. Tapi sekarang pakai gay, lesbian, LGBT. Padahal luar biasa. Doakan terus supaya Menteri Agama, undang-undang kita menolak. Kalau begitu itu dilegalkan, negara kita menerima seperti negara-negara di luar negeri. Aduh, menakutkan. Laki sama laki ciuman di foto. Jijai banget ya. Kalau bahasa kerennya jijai. Ikutin bahasa gaul gitu, jijai banget deh. Apalagi dia berewok, dia pakai backless, buntutnya panjang jadi pengantin. Coba bayangin sendiri dah, imajinasinya sendiri dah. Waduh, ini berewoknya kemana-mana pakai backless begini, terus ininya begini. Zamannya udah seperti itu ya, berbahagialah kita di sini normal ya. Semua pada punya suami, punya istri yang sehat. Amin. Ya sedikit aminnya. Jangan berubah gender ya, walaupun udah tua ya. Ingat firman Allah, dia ciptakan laki-laki dan perempuan menikah, melahirkan keturunan ilahi. Yang terakhir kita baca satu ayat, 1 Korintus 7. Oh iya, kalau tadi saya bilang kalau perselingkuhan adalah kerasukan setan, maka pantaskah kita ceraikan orang yang berselingkuh itu? Pantas nggak kita ceraikan orang yang berselingkuh? Siapa yang berani jawab? Tadi kita udah setuju kalau perselingkuhan itu adalah kerasukan setan. Jadi kita perlu ceraikan apa tidak? Ayo pengacara di atas. Tidak. Yakin tuh jawabnya tidak. Mesti diapakan? Ditengking dalam nama Yesus ya. Darah Yesus berkuasa. Maka kalau ada perselingkuhan jangan langsung bercerai. Jangan langsung berpikir gua mesti akhiri. Iya, saya juga dulu begitu sih. Sampai kalau ada begini-begini nih gitu. Saya ngancam nih ceritanya nih ya. Kan masih muda punya gigi. Sampai terjadi begini-begini, hari itu juga berakhir. Buil gitu. Saya itu seperti itu ya. Hari itu juga berakhir, kata saya begitu. Itu pernikahan, awal-awal pernikahan. Sebab saya juga nggak mau
Dihianati, saya juga nggak mau kalau sampai ada KDRT dipukul. Emang saya apaan dipukul gitu kan ya? Saya nggak mau, karena saya melihat contoh banyak dari awal. Dan puji Tuhan sampai tua tidak terjadilah KDRT di dalam rumah tangga saya ya. Bisa bertahan, kita maka mesti tahu bagaimana. Makanya ini terakhir ayatnya kita perlu baca. Jadi kalau ada perselingkuhan di antara teman, keluarga, atau mungkin kita alami sendiri, ada mulai tanda-tanda, cepat tangking dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, lingkupi dia. Dan engkau juga mesti tahu bagaimana cara-caranya. Ya, ini kan panjang khotbahnya, nanti kita sambung lagi. Jadi bagaimana kita melayani suami, bagaimana kita melayani istri. Jadi jangan sampai terjadi perselingkuhan. Kalau sampai terjadi, bukan cerai penyelesaiannya, tapi kita harus menang. Amin. Karena kenapa saya bilang harus menang? Karena itu iblis yang bermain. Dan iblis sedang menghancurkan targetnya Tuhan. Dia mau hancurkan itu komitmen kita kepada Tuhan. Maka kamu harus tangking dalam nama Yesus. Kamu harus punya niat bahwa saya harus menang di dalam peperangan ini. Melawan suami yang punya selingkuhan, melawan istri yang punya selingkuhan. Kita punya tekad harus menang. Amin. Ya, mari kuatkan hati kita. Ketika kita dengar ada teman, ada adik, ada saudara yang mengalami seperti itu, katakan, lu mesti menang. Ya, banyak doa. Baca firman, terus doakan dia, sebut namanya, sampai iblis pusing ngedengerin namanya yang disebut terus itu ya. Akhirnya iblis tinggalkan dia dan dia boleh menang. Kita dalam keadaan apapun mesti punya komitmen, aku harus menang. Sama-sama kita berdiri, kita baca 1 Korintus 7 ayat 33 dan 34. Ayat 3 dan 4 dulu, terus nanti kita sambung ayat 33 dan 34. Ayat 3 dulu, San. 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ingat dong waktu pernikahannya, kita baca ayat ini. Lalu yang ketiga dan 34. 2, 3. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Ini suami melayani istri. 3, 4. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Amin. Ayat 3 dan 4 itu tadi tugas kita. Ayat 33 dan 34, serve one and another, ya, melayani satu dengan yang lain. Suami bagaimana melayani istri dengan benar, istri bagaimana melayani suami dengan benar. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Engkau Allah yang kudus, maka Engkau menuntut kami untuk hidup kudus. Ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu. Kalau selama ini mungkin kami ada kesalahan, Tuhan ampuni kami. Malam ini kami diajar bagaimana suami melayani istri, dan bagaimana istri melayani suami, dan bagaimana kami hidup berumah tangga, saling menerima satu dengan yang lain. Apapun keadaan kami syukuri itu, dan kami pelihara kekudusan itu, supaya iblis jangan ambil keuntungan, supaya iblis jangan ambil kesempatan dengan keadaan-keadaan yang menjadi virus-virus perselingkuhan itu. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, segala virus perselingkuhan dijauhkan dari kami. Tuhan tolong kami semua supaya kami diberkati hidupnya, bukan untuk menjadi kaya raya, tapi untuk menjadi kudus.
Karena orang yang kudus itu diterima oleh Tuhan dan layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biar terpatri di hati kami. Berkati semua yang sudah hadir pada malam ini, yang mendengarkan firman Allah. Malam ini kami mau berdoa untuk Lucy dalam pemulihan. Juga Tuhan tolong supaya proses penyembuhannya juga berjalan dengan sempurna. Tuhan kuatkan dia. Saya juga mau berdoa buat Alyong Tuhan. Engkau tolong biar terjadi keajaiban, mujizat terjadi, sehingga dia tidak perlu dioperasi berkali-kali. Itu doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Kiranya biar Alyong disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi keluarganya, Engkau cukupkan hari lepas hari kehidupannya Bapa. Kami berdoa buat Ratna Tuhan. Tolong Tuhan, tiroidnya, benjolan di tiroid atau kelenjar getah bening di dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami imani itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami serahkan Ratna dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong juga Novi Tuhan. Engkau tolong apa sakit yang dia alami, Tuhan yang mengerti. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Novi mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan hidupnya akan diberkati terus oleh Tuhan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Santi dan Gewi yang hari ini memperingati hari pernikahannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara rumah tangga mereka dengan begitu indah. Walaupun mungkin banyak perjuangan yang harus dilalui, tapi mereka boleh bertahan sampai hari ini. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan ya Bapa. Mereka menjadi keluarga yang spesial karena Allah belum mengaruniakan anak kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kalau memang Tuhan izinkan dia harus mempunyai anak, maka ada waktu Tuhan yang indah boleh terjadi dalam keluarga Gewi dan Santi. Berkati David Iskandar, berkati Septian yang berulang tahun tepat hari ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya di dalam bertambah usia, bertambah iman, bertambah setianya Tuhan, dan bertambah berkat-berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, Jimmy sudah bisa melayani. Dia punya komitmen ingin melayani di keluarga Sekina. Jimmy dan Ita Tuhan berkati. Sekarang mereka tinggal di Tangerang, ada mungkin banyak waktu. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka sebagai pengacara. Tuhan berkati supaya diberikan hikmat, keahlian perkara yang ditanganin, supaya menjadi berkat bagi orang lain yang bermasalah. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengerti keberadaan kami semua. Kau yang memberkati kami. Haryati Tuhan, kakinya juga sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan Haryati, supaya kaki yang sakit itu cepat dipulihkan kembali. Haryati boleh berjalan lagi seperti biasa. Tuhan, ada banyak teman-teman kami yang belum mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Biar di rumah mereka tetap memupuk iman mereka, sehingga mereka tidak menjadi kendor. Mereka tidak terlena dengan keadaan tidak ke gereja. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan. Tuhan berkati mereka dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal-hal yang perlu kami doakan. Pernikahan Amanda dengan Donald tanggal 3 Oktober, Tuhan berkati pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan di Gereja Kebonjati. Kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Maka segala sesuatu kami taruh di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Berkati semua yang sudah hadir pada malam ini. Engkau Allah yang sudah mengasihani kami. Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.